Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Gimana kemarin? Kalian udah lihat video-video saya waktu jalan-jalan ke Mekah dan Madinah? Dan sekarang saya mau ngajak kalian jalan-jalan ke suatu negara yang nggak kalah serunya. Yuk, ikuti petualangan saya di Turki. Tetangga online kamu, kita jelajahi tempat baru yang pastinya seru. Ramadan tetangga online makin seru, lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain. Kita jelajahi tempat baru yang pastinya seru. Ramadan tetangga online. Assalamualaikum tetangga. Saya mau ajak keluar rumah di salah satu negara mayoritas muslim yaitu Turki. Kalau dulu saya taunya es krim Turki aja. Alhamdulillah kesampaian nih, cobain es krim Turki langsung di Turkinya. Oh iya, ini saya syuting sebelum bulan puasa ya. Jadi bisa ajak anak-anak jajal langsung sambil diisengin abang penjualnya. Saya menginap di area yang dekat pusat keramaian nih, tepatnya di dekat Taksim Square. Ini ibaratnya alun-alun kota Istanbul ya. Sebenarnya nggak ada atraksi khusus, adanya monumen, tempat belanja, ya khas public space gitulah. Di sini anak-anak seneng banget bisa kasih makan ke burung liar. Sementara kita bisa nikmatin suasana, apalagi pas azan gini. Masya Allah, syahdu. Enaknya jalan-jalan ke negara vibes Eropa tapi mayoritas muslim ya begini nih. Kita nggak ribet urusan cari makanan karena banyak banget yang insya Allah halal. Ada ayam panggang, kebab, cemilan jagung bakar kayak di puncak, atau menu prasmanan kayak di warteg gitu juga ada. Kebetulan ini baru hari pertama nih tetangga habis umroh. Jadi saya sekeluarga belum keliling banyak, mau istirahat dulu. Ikutan saya intip hotelnya yuk. Ya tetangga, sebelum saya ajak kalian keliling kota Istanbul, sekarang saya mau ngajak kalian lihat-lihat tempat saya menginapnya nih. Karena menurut saya nih tempatnya seru ya. Ada di dalam neighborhood gitu, jadi lingkungannya benar-benar lingkungan akamsi banget. Kita bisa ngerasain ya experience tinggal layaknya akamsi, bisa jajan-jajan makanan akamsi. Pokoknya nggak terlalu turis lah. Udah gitu budgetnya juga menurut saya ini cukup affordable ya. Karena kan di Istanbul itu ada sisi, itu kan Istanbul dibagi dua ya. Ada area yang masuk zona Eropa, area Eropa, Turki. Dan ada juga area yang masuk zonanya Asia gitu. Jadi kalau yang di Eropa itu umumnya harganya lebih mahal sedikit daripada yang di Asia. Dan di area ini menurut saya masih affordable buat tetangga online yang mungkin mau jalan-jalan ke Istanbul, cari hotel yang nggak perlu terkenal, nggak perlu ya ada di Indonesia, ya ini bisa jadi opsi. Nanti kita lihat seperti apa dalamnya, tapi ya bisa kalian lihat ini depannya ngeblend banget seperti bangunan-bangunan sekitarnya. Kalian bisa lihat orang lalu lalang, motoran segala macam. Dan di sini lingkungannya seperti saya bilang tadi layaknya lingkungan akamsi. Ya kan? Ini rasanya kayak masuk di gang-gang Eropa gitu, tapi gangnya masih bisa muat satu mobil ya tetangga. Dan biasanya kalau di Eropa itu lantai jalannya itu nggak selalu aspal, jadi dia ada yang kayak semi konblok gini, termasuk trotoarnya itu rata-rata pakai konblok, nggak dialusin gitu. Nah kayak gini nih. Ya, cuma ini warnanya dibedain aja gitu. Nah kalau di sini kita lihat ini jendela, dia di bawahnya di kacanya dicat warna hitam supaya lebih private. Dan ini ya modelnya Eropa banget ya, seperti ini kotak-kotak aja. Dindingnya dia pakai teknik unfinished seperti ini, warnanya juga lime wash gitu, jadi dia agak kasar sedikit, nggak terlalu finish. Tapi ini justru
bikin apa ya, identitasnya makin kuat lagi tetangga. Sementara untuk frame jendelanya, frame pintunya, pintunya nanti lain. Jendelanya ini kalau tadi dalamnya kaca, ini framenya dia pakai metal ya atau besi. Cukup tebal nih tetangga. Kayak ngetok aja sakit. Sekarang saya mau ajak kalian masuk dan ini entrance-nya udah kayak di ini ya, kafe-kafe di kota tua ya, kayak di Jakarta. Nah, tapi ini ada di Istanbul. Yuk kita lihat. Nah, ini entrance-nya tetangga. Karena hotelnya bukan hotel yang megah, bukan yang hotel yang besar gitu. Jadi entrance-nya cukup sederhana, tapi menurut saya cukup ikonik. Dia terbagi dua, pintunya dua model bukaan begini. Dan ini masih pintu besi. Ini buat ngetuknya nih. Nah. Bentuk tangan ya? Iya, bentuk tangan nih. Musalim. Tapi metal ya tetangga. Nah, jadi dia agak naik sedikit. Untuk lantai tangganya dia pakai marmer seperti ini. Dan di sini baru kita ketemu ornamen kayu atau material kayu. Dan ini kayu beneran ya tetangga. Seperti ini. Nah, ini dia pintu masuknya. Yuk kita lihat. Sebentar. Ini jadi area foyer ya tetangga. Area foyer ini ada lampu yang bentuknya kayak lilin seperti itu. Lampu gantung. Cakep ya. Kesannya lebih hangat gitu. Yuk kita masuk. Nah tetangga, sekarang saya mau ngajak kalian masuk ke kamar, tapi sebelumnya saya nggak mau naik lift. Kan di sini ada lift, tapi saya pilih jalur tangga seperti ini karena saya mau kasih lihat experience yang berbeda. Di sini tangganya dia masih pakai marmer, dilapisi karpet seperti ini. Nah, jadi kalau di sini familiar banget ya, ruangan atau area indoor itu dikasih karpet. Dan di sini ada pengganjalnya nih. Jadi ini untuk menahan karpetnya supaya nggak lepas atau nggak bergerak. Jadi tetap rapi. Selain itu dia juga jadi ornamen penghias ya. Secara visual cakep nih. Jadi kayak ada list-listnya gitu. Warna emas. Ini entah terbuat dari apa. Tapi kayaknya sih menurut saya pakai kuningan ya tetangga. Untuk railing tangganya, handle-nya dia pakai kayu solid. Dan ininya pakai besi. Yang pakai ornamen-ornamen juga kayak gini. Oh iya tuh. Kelihatan kan? Tangganya marmer. Nah. Dan ya, karena ini ya tetangga Turki itu dekat dengan secara geografis dekat dengan Yunani, jadi tetap ada unsur Yunaninya sedikit seperti ini. Ada pengaruh budaya Yunani sedikit. Ya ini masuk begini hanya untuk menaruh ornamen seperti itu. Seperti ini juga nih, kayak di sini. Nah, jadi hati-hati kalau misalnya bawa anak-anak, pastiin nggak nyenggol ya. Oke, kita lanjut. Buat kalian tetangga online, kalau ada lift, pakai lift aja ya, jangan pakai tangga. Nah, ini sebenarnya nggak gelap tuh, lampunya nyala kalau kita lewat, jadi pakai sensor dia. Nah, di sini bisa dilihat nih tetangga. Jadi di balik, sebentar ngos-ngosan. Di balik karpetnya itu, dia pakai material marmer tuh, nih seperti ini. Tapi walaupun marmer dia nggak licin karena di ujungnya dikasih stopper. Jadi ini kayak amplas gitu, kasar. Supaya nggak licin. Nah kalau di atas ini, material lantainya dia kayak pakai tegel ya. Tapi saya nggak yakin ya. Kalau di Eropa ada apa nggak tegel. Tapi ya ini motifnya kayak tegel seperti ini. Sini tangga. Nah ini lantai tempat saya menginap. Dan di ujung sana itu adalah kamar saya. Di sini ada hiasan nih. Pakai profil-profilan seperti ini. Dan yang memang taste-nya orang sini memang seperti ini ya tetangga. Nanti di kamar juga ada, tapi nggak terlalu banyak, nggak terlalu berlebihan. Oke, selain hiasan di dinding, di atas ini juga ada detail yang menarik. Ini kalau sekilas lewat aja, mungkin kalian kira ini skylight ya. Padahal ini bukan, ini adalah ceiling atau plafon, tapi di baliknya dikasih lampu indirect. Jadi bukan yang model list begitu. Ini lebih pendarannya lebih random lagi nih tetangga. Karena dia ada di baliknya, lampunya tuh di baliknya, dan ini adalah kaca di bagian luarnya seperti ini. Yuk sini. Ini juga detail-detail menarik seperti ini, nomor kamar. Ini padahal bisa ditempel aja, tapi dibuat seperti ini. Ini lampu loh. Tuh. Yang kamar kita aja. Nah ini kamar kita. Iya ini kamar kita nih. Tuh. Ini lampu loh, detail yang menarik ya. Ya beginilah tetangga. Nah tapi kalau yang merah-merah ini nggak tahu nih saya apa nih. Oh saya tahu, karena ini
lagi dipasang do not disturb di dalamnya, lagi difungsikan. Jadi cleaning service-nya atau apa namanya, staff hotel yang bersih-bersih udah tahu, oh ini lagi nggak minta dibersihin, dengan tanda bisa pakai gantungan ini atau bisa pakai lampu merah ini. Artinya jangan masuk. Sekarang saya mau ajak kalian masuk ke kamar tempat saya nginep. Yuk. Nah, sini masuk tetangga. Halo guys, numpang ya. Ya, ini dia di ruangan pertama di kamar tempat saya menginap. Nah, jadi mulai dari pintu utamanya. Pintu utamanya ini pakai kayu, dia dilapis deko finishingnya seperti ini dan tetap ya profilannya sampai ke sini tuh. Jadi pintunya itu apa namanya, kusennya nggak rata sama dinding. Jadi dia nongol sedikit. Nah, ini kalau kalian lihat yang selama ini pada minta denah, ini saya kasih nih denah. Jadi ini layout lantai ini, lantai 3 tempat saya menginap. Dan ini adalah kamar saya paling ujung. Jadi kamar saya ini dibagi 2. Ini area living ya, bisa dikatakan begitu. Atau juga bisa difungsikan sebagai area tambahan kalau misalnya jumlah orang yang menginap itu banyak. Ya itu juga alasan kenapa saya pilih hotel ini dan juga kamarnya yang ini. Karena di sini ada extra bed, tempat menonton. Nah, bisa kalian lihat ya, saya di sini menginap berlima, jadi kayaknya butuh extra space gitu tetangga. Nah, ini lampunya juga menarik ya, dia pakai kuningan seperti ini dan ini kayak ala-ala pakai lilin gitu di atasnya, padahal udah pakai lampu. Nah, sekarang saya mau ajak kalian ke sini tetangga, lihat deh. Nah, ini jendelanya. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi ya, menginap di sini tuh nggak kayak turis banget. Jadi view-nya ya kehidupan warga. Tuh, view-nya seperti ini. Keren banget ya tuh. Jadi ya kita ngerasain experience yang hampir nggak berjarak lah. Ya jaraknya tetap ada karena kita kan stranger, mungkin bahasanya juga nggak terlalu ngerti. Tapi secara experience mirip-mirip lah. Oke, di sini di area living ini ada sofa yang bisa jadi kasur, tadi udah saya sebut sofa bed, dan juga ada meja panjang dan juga masih ada single sofa seperti ini. Untuk pencahayaan dia ada 2 jendela di bagian sini, dan untuk ini nih ceilingnya, wah, siapa nih yang suka pakai ceiling ukir-ukiran gini? Nggak apa-apa. Yang ini ceilingnya keren, tetangga. Dan ini seamless juga ya, jadi di hotel ini dia nggak pakai AC yang di dinding gitu nempelnya, dia adanya ditanam seperti itu, model AC sentral ya. AC sentral ini dia jadi fungsinya ada 2, kalau lagi musim panas dia jadi dingin, kalau lagi musim dingin dia jadi hangat, sesuai dengan fungsinya. Nah ini dia. Oh iya sebentar. Dan kalau kalian penasaran ini lemari apa, tetangga? Nah ini lemari berantakan nih, nggak usah dibuka ya. Ini buat naruh-naruh pakaian, ya. Jadi kalau misalnya mau gantung jaket habis dari luar, bisa di sini. Sekarang saya mau ajak kalian, sebentar, ini nih belum saya kasih lihat. Nah ini dia, ada coffee corner. Jadi tetangga di hotel ini dia nggak nyiapin breakfast, tapi sebagai gantinya dia ngasih coffee corner termasuk dengan kopinya dan juga tehnya. Jadi kalian bisa seduh sendiri atau bisa pakai mesinnya seperti ini. Dan menurut saya itu suatu kekurangan ya, jarang-jarang hotel yang nggak ada breakfastnya. Tapi ya nggak apa-apa, kita bisa cari makan di luar karena saya bilang tadi ini di bawah sini banyak banget tempat makan yang seleranya lokal. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, di balik 2 pintu ini, kita akan lihat kamar tidur utama. Ini dia area kamarnya tetangga. Bagus ya. Ini kasurnya ukuran queen dan dia dapat bukaan. Ada 1, 2, 3. Yang ini bukaan sekaligus jadi akses menuju ke balkon. Nanti aja kita lihat balkonnya sama-sama tetangga. Dan ini ada lagi tambahan. Ini
Dia sofa bed juga, aslinya bisa dibuat sofa dan karena kita butuh ya, jadi difungsikan sebagai sofa bed tetangga. Dan kalau kalian lihat dari tadi lantainya coklat, ini dia pakai parket kayu ya, bukan SPC, bukan vinil. Ini kayu, beneran parket. Jadi kalau di negara 4 musim kayak gini memang kepake banget sih parket kayu seperti ini. Supaya nggak dingin kalau misalnya lagi musim winter ya. Dan kalau misalnya lagi panas juga, ya biasa aja, normal aja nginjeknya. Nggak kayak nginjek hal-hal yang aneh gitu. Nah, ini lagi ada yang unik di tempat saya nginep nih. Saya baru lihat nih, yang model kayak gini. Biasanya kamar tidur, kamar mandi dipisah. Nah, ini ada kamar mandi di dalam kamar tidur. Jadinya apa? Ya, jadinya bisa mandi di kamar tidur tetangga. Beneran, ini di balik sini, dia adalah area shower. Tuh, jadi tadi ya mandinya di sini. Untungnya lengkap ya, ada air panas, ada air dingin, model showernya ada yang dari atas, ada yang bisa dipegang, dan juga ada keran yang bisa mengalir ke di bawahnya itu, jadi bisa buat wudhu juga tetangga. Dan di sini materialnya ya lucu ya, dia pakai pembatas kaca seperti ini, kemudian di ujung-ujungnya ini dia pakai karet dan, nah ini aluminium, jadi dia modelnya klik aja begini, tuh, dah rapat. Dan saya tadi mandi normal aja, nggak nahan-nahan, nggak ada rembes apa-apa. Cakep ini modelnya tetangga. Tapi ya unik juga sih, ini suatu pengalaman baru juga buat saya. Dan ini kita lanjut, materialnya dia di sini pakai marmer tetangga. Jadi utuh marmernya di dindingnya dan juga di bawahnya. Itu marmer semua. Beneran tuh. Iya, ini marmer semua dan ini agak ini dingin di sini nih. Tapi misalnya airnya lagi kalian pakai air hangat, nggak kok, jadinya nggak dingin. Dan ini tuh, nah agak nongol sedikit ya dari lantai utamanya. Lucu nih desainnya nih. Pikiran nih bikin kayak gini. Oke, biasanya kamar mandi itu ada di balik pintu ini. Tapi itu tadi udah jadi shower, sekarang jadi apa nih di balik pintu ini? Yuk, kita lihat sama-sama. Nah, ternyata di sini adalah area toilet tetangga. Jadi di sini bisa untuk sikat gigi dan juga untuk ke kloset ada di bagian sini. Saya tutup dulu. Oke, untuk dindingnya dia pakai keramik ya, dinding keramik motif bata seperti ini tetangga. Untuk luasnya ini sebenarnya ya cukup luas, tapi kalau misalnya ditambah shower mungkin untuk ukuran orang sini agak kekecilan ya. Tapi kalau misalnya untuk ukuran orang Indo ya bisa aja. Terutama ini kalau misalnya kita nggak akan pakai wastafel yang segede gini ya. Ini gede banget. Untuk ukuran kamar mandinya nih terkesan agak maksa nih kalau buat kita ya. Tapi kalau buat orang sini mungkin memang keperluannya yang seperti ini. Perlunya yang besar-besar seperti ini. Dan juga sampai hiasan kacanya aja masih sampai yang pakai sulur-sulur begini nih. Dan ini juga menarik nih, ada detail lampu di atasnya supaya pas kita ngaca tuh kelihatan kita ngacain apa sih gitu. Nggak, kalau misalnya nggak ada ini nih agak gelap kalau cuma ngandelin lampu yang di atas ini tetangga. Dan untuk pencahayaan selain lampu yang di atas, di balik sini tetap ada bukaan ya, berupa jendela yang udah di frosted kacanya seperti ini. Menarik tetangga. Untuk lantainya kalau yang di situ pakai parket beneran, parket kayu, yang ini enggak nih. Ini granite tile motif kayu seperti ini tetangga. Tapi yang ini, nah ini meja ini ya, dia pakai kayu. Oke. Oh iya, tetangga, karena ini ukurannya nggak terlalu besar mungkin ya, akhirnya demi bisa masang wastafel yang sebesar ini, yang dikorbankan, bukan dikorbankan, yang dikompromi adalah kloset. Nah, ini klosetnya kelihatan kecil ya, tapi ini fungsional kok. Dia kelihatannya kecil, terus juga melayang, jadi nggak terkesan besar gitu. Nggak ada baknya juga di belakangnya, tapi tetap tenang aja, tetap bisa nge-flush. Yang di atas ini dia, kalau misalnya flush untuk airnya kecil, yang di sini airnya besar. Nah ini. Oke, di sini ada telepon, buat apa? Ya buat nelpon ke bawah ataupun bisa ke ruangan di dalam. Ini fungsinya supaya misalnya kalau udah telanjang minta ambilin apa gitu ya, atau misalnya yang mandi adalah orang tua, butuh bantuan emergensi, ya bisa melalui ini. Kaca itu. Oh iya, cermin ini kalau kalian tanya ini buat apa? Ini buat melihat lebih detail ya. Kalau yang ini kan lebih wide nih.
sebadan sebegini nih. Kalau yang ini spesifik. Kalian ngaca begini kelihatan gigi, hidung kelihatan hidung, mata kelihatan mata. Jadi kayak buat cukuran, buat sikat gigi ini lebih pas. Dan dia enaknya bisa difungsiin bolak-balik begini. Jadi kalau lagi nggak dipakai bisa dilipat aja ke situ. Oke, sekarang saya mau ajak kalian lihat balkonnya. Ini dia balkonnya tetangga. Wah, tunggu sebelum keluar ya. Ini material jendelanya, material pintu balkonnya sama semua. Dia pakai material UPVC yang tebal banget. Sistem lockingnya juga seamless banget. Jadi nggak kelihatan ada yang keluar masuk ya. Padahal ada nih, yang gerak ada di bagian atas bawahnya sini. Nah ini ngunci, ini buka. Dan ini tebel, jadi kalau pas ditutup itu rasanya kayak kedap banget ya. Karena di ujung sini dia ada karet, di bagian sini juga ada karet tuh. Langsung kedengeran kan suara ambulans? Nah ini karetnya. Ini coba saya tutup ya. Nggak denger kan? Keren banget emang ini. Sebuah solusi. Selain untuk supaya lebih kedap suara, dia juga bisa berfungsi untuk menahan cuaca dingin ya. Jadi rapet banget, cuaca dinginnya hampir nggak masuk ke bagian dalam. Tapi tetap masuk sih karena kan dindingnya juga dingin, kacanya dingin. Ya itu bisa mengurangi sekitar ya 70-80% lah daripada cuaca di luar. Yuk, ini ada balkon kecil nih. Kalau kalian suka sebat, bisa di sini. Kalau di kamar tadi nggak boleh ya. Kalau mau ngerokok apa ngebul tuh di kamar nggak boleh. Bolehnya di luar. Kalau misalnya di kamar kalian nggak punya. Kalau misalnya kamar kalian punya balkon kayak di sini, boleh di sini. Udah disiapin juga asbaknya. Ya ini asik banget ini. Oke, ini tetangga. Supaya kelihatan, kalau mungkin di kamera kelihatan kayak batu alam ya, tapi enggak kok, ini dia terbuat dari semen nih. Tuh, nggak diaci, tapi di finishingnya agak kasar seperti ini. Tapi bukan kamprot juga ya, apa ini namanya ya? Yang tahu tulis di kolom komentar tetangga. Oke tetangga, untuk railingnya dia pakai material besi yang dicat seperti ini. Ya motifnya konsisten ya, dari depan lorong, atas, bawah, ya begini ya kalau misalnya di Turki. Ya, ini dia pemandangan dari balkon, bisa kelihatan neighborhood, lingkungannya seperti apa. Itu kayaknya kos-kosan tuh di situ. Nah, kalau di kita kos-kosan, tapi kalau di sini nggak tahu saya apa itu. Gimana tetangga? Kalian udah ngikutin sampai sejauh ini dan ya mudah-mudahan tetap menginspirasi nih. Dan walaupun ini adalah bentuknya hotel, mungkin kayak gini juga ya rumahnya orang Turki, saya kurang tahu. Kalau misalnya kalian tahu, tulis di kolom komentar ya. Dan mudah-mudahan saya bisa beneran home tour ke rumah orang Turki yang otentik nih. Segitu dulu, jangan lupa ikutin video-video saya lainnya karena masih ada keseruan lagi dari Turki. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao! Jadi dibalik, sebentar ngos-ngosan. Bisa kali mereknya nih, masang di saya nih.